Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Putri, Prodi A3 Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 9. Baik, saya akan mereview kembali tentang bunga bank antara halal dan haram yang ditulis oleh Nur Hadi. Beliau merupakan mahasiswa STAI Al-Azhar Pekanbaru, diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2017. Jumlah halaman 78, volume 4, nomor 2. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang bunga bank antara halal dan haram. Secara etimologis, bunga bank adalah interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loan, yang artinya bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitannya dengan suku bunga. Bunga sama halnya dengan riba. Inti dari kata riba itu yaitu bertambah. Polemik pro kontra ini sudah bergulir pada para ulama yang tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Hal ini tidak lepas dari kata persoalan dasar hukum Islam yang pengaturannya secara muamalah dan syariahnya hanya secara global, tidak secara detail, tidak sama dengan persoalan akidah dan ibadah yang secara tafsil. Perbedaan ilat para ulama, ada beberapa kalangan ulama yang memakai ilat ziyadah atau disebut dengan tambahan, ada juga para ulama memakai ilat zulm. Karena perbedaan pandangan ini terdapat dua kelompok. Yang pertama, neo-revivalisme, merupakan gerakan pemikiran yang menyatakan bahwa agama Islam itu tinggi daripada agama ajaran barat. Tokoh dari neo-revivalisme yang pertama, Yusuf Qaradawi, yang kedua, Maududi, yang ketiga, Sayyid Qutb. Yang kedua, modernis, pemikiran yang menyatakan bahwa mereka merelevankan nilai-nilai agama Islam sesuai dengan kebutuhan hukum di masa modern. Tokoh-tokoh dari tokoh modernis yang pertama Fazlur Rahman, yang kedua Muhammad Sa'ad, yang ketiga An-Najjar. Mereka lebih menekankan moral dalam pelanggaran riba serta mengabaikan legal formal tentang riba. Sebagai sampel perbedaan dari dua kelompok tersebut, yang pertama neo-revivalisme dan modernis, perbedaan pada mengartikan bunga bank, metodologi dalam materi, mengatakan bahwa ia mengharamkan riba jika dilipat gandakan, serta jika dia tidak melipat gandakan maka itu halal baginya. Persamaan pandangan antara neo-revivalisme dan modernis yaitu sama-sama menggunakan metode istinbat yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Namun Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dia mengkiaskan antara riba dengan bunga bank karena sama-sama bertambah dalam utang piutang. Sedangkan menurut Fazlur Rahman menggunakan pendekatan maqasid syariah, solusi masalah dari bunga bank atau riba, terdapat dua pendapat. Yang pertama, bunga bank wajib ditinggal dan tidak boleh sama sekali diambil. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sedangkan pendapat yang kedua, menurut Ibnu Jibrin, bunga bank boleh diambil tapi disalurkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial. Baik, penutup dari saya yaitu riba sama halnya dengan bunga bank, namun riba ini cenderung memperkaya diri sendiri seperti rentenir, sedangkan bunga bank untuk kepentingan masyarakat saling tolong menolong, kemudian keuntungan tersebut dibagi hasil kerjasama atau musyarakah terhadap sesama anggotanya dan sah menurut hukum. Jadi inti dari judul saya ini, dari kelompok neo-revivalisme menyatakan bahwa riba itu diharamkan baik itu dilipat gandakan maupun tidak. Sedangkan dari kelompok modernis, riba itu diharamkan
mengharamkan jika dilipat gandakan, sedangkan ia menghalalkan jika tidak dilipat gandakan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.